Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat yang Allah berikan, alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertemu ya di rumah sakit ini, di RSUP, dalam rangka tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Baiklah, anak-anak Umi yang dirahmati Allah, pada hari ini pokok pembicaraan kita adalah albir walidain, ya, berbakti kepada orang tua, di mana Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qaf ayat 15. Di sini Allah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya sudah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkannya dalam keadaan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya hingga 3 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Rob, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, supaya aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau lah, sesungguhnya aku yang termasuk orang yang berserah diri." Al-Quran telah jelas mengatakan salah satunya perintah kita untuk berbuat baik, di mana di sini dikatakan Rasulullah pun bersabda. Rasulullah bertanya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa sesungguhnya ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang berhak aku temani?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia bertanya, kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ayahmu." Muttafaqun alaih. Jadi di sini jelas Rasulullah mengatakan dan bersabda lagi, disambung oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang sempat menangani kedua orang tuanya di masa tua. Mereka adalah salah satu dari mereka, tapi dia tidak masuk surga. Jadi bisa kita lihat dari Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat waktunya. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Berjihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Jadi di sini kita Al-Quran jelas, hadis jelas mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah sesuatu amal yang bisa membawa kita ke surga. Di mana Hasan Al-Basri ditanya, berkata, "Berikanlah kepadaku, kepada mereka apa yang kamu miliki, taatlah kepada mereka kecuali pada saat bermaksiat kepada Allah." Kemudian Ibnu Umayyah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa melakukan sholat 5 waktu telah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa berdoa kepada orang tuanya setelah sholat, maka ia telah berterima kasih kepadaku. Orang bijak berkata, jagalah orang tuamu, niscaya anakmu juga akan menjagamu. Dan Imam Ahmad rahimahullah berkata, berbaktilah kepada orang tuamu, sesungguhnya ia akan menghapuskan dosa besar. Di sini kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, bahwa perjalanannya ke Mekah bertemu dengan seorang Arab Badui, diucapkan kepadanya salam, diajaknya naik ke keledai bersamanya dan diberikan kepadanya sorban. Abdullah berkomentar, "Anda sungguh baik, sebenarnya orang Arab Badui ini sudah terbiasa berjalan kaki." Abdullah Umar menjawab, "Ketahuilah bahwa ayah dari anak ini adalah teman dekat ayahku, Umar bin Khattab. Sedangkan aku belum pernah mendengar Rasulullah bersabda, kebaikan yang paling tinggi seorang anak adalah menjaga hubungan baik dengan teman dekat ayah, orang tuanya."
Jadi walaupun orang tua kita sudah tidak ada, tapi kalau kita berteman baik, berbuat baik kepada teman dari ayah kita, maka itu termasuk memperpanjang silaturahim. Kemudian kisah yang kedua dikatakan oleh Ali Al-Husain, Anda adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua, tapi saya tidak pernah melihat Anda makan sepiring dengan ibu Anda. Ali menjawab, aku khawatir kalau uluran tanganku mendahului tangan beliau kepada makanan yang sudah beliau lihat terlebih dahulu. Kemudian kisah yang ketiga, Abu Yazid Al-Bustami bercerita, ketika aku berusia 22 tahun, ibuku sedang sakit, memintaku merawatnya dalam satu malam. Aku segera memenuhinya. Tangan kiriku kuletakkan di bawah kepala beliau, sedang tangan kananku memijit tubuh beliau sampai membacakan Qul huwallahu ahad sampai tanganku merasa lumpuh. Aku berkata dalam hati, tangan ini milikku, sedang ibuku adalah milik Allah. Maka aku kuatkan diriku sampai pagi. Setelah tanganku tak bisa dipakai, setelah Abu Yazid meninggal dunia, teman-teman bermimpi bahwa ia terbang di surga sambil bertasbih. Ketika bertanya, apa yang membuat kamu memperoleh rahmat yang begitu besar dari Allah? Ia menjawab, berbakti kepada orang tua dan sabar menghadapi penderitaan. Kemudian kisah yang keempat dari Abdullah bin Umar bin Khattab, melihat seorang yang memanggul ibunya pergi bertawaf. Ibnu Umar bertanya, siapa dia? Dia menjawab, ibuku. Apakah dengan ini aku sudah memenuhi haknya, wahai Ibnu Umar? Beliau menjawab, demi Allah, meskipun kamu telah melakukan hal ini, tak akan sepadan dengan hentakan yang dilakukan pada saat dia melahirkan. Kemudian yang kelima, cerita yang kelima kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku sudah tua renta, aku merawat dan melayaninya, menyuapi makanan dan minuman, memakaikan pakaian dan memasangkan selimutnya. Apakah dengan ini aku sudah memenuhi hak-haknya? Rasul menjawab, tidak, kamu tidak akan memenuhi haknya meskipun kamu telah melakukan semua itu. Orang bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Karena dia telah melayani waktu masih kecil, berharap kamu hidup terus sampai tua, sedangkan kamu melayaninya setelah tua dan terdetik dalam hatimu agar ia lekas tiada. Kisah yang keenam, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa temanku nanti di surga. Allah menurunkan ayatnya, hai Musa, orang yang pertama lewat di depanmu di jalan itulah temanmu di surga. Tiba-tiba lewatlah di depan Musa. Tiba-tiba lewat seorang di depan Musa, maka beliau segera mengikuti orang tua itu untuk mengetahui apa yang diperbuatnya, sehingga memperoleh kehormatan menemani Nabi di surga. Setelah berjalan cukup jauh, orang itu masuk ke rumahnya. Kemudian duduk di depannya seorang tua yang sudah tua renta. Dia mengeluarkan beberapa potong daging dan memasaknya sambil dicuapnya ke mulut wanita itu, dan dia meminumkan juga segelas air. Setelah itu keluar dari rumah dan bertemu dengan Musa. Musa bertanya, siapa wanita itu? Orang itu menjawab tanpa diketahuinya siapa yang bertanya. Dia adalah ibuku. Musa bertanya, apakah dia telah berdoa untukmu? Jawabnya, iya, dia selalu berdoa untukku hanya dengan satu doa. Bagaimana doanya? Tanya Musa. Dia berkata dalam Allahumma ya Allah, jadikanlah anakku bersama Musa bin Imran di dalam surga. Musa berkata, berbahagialah dia, doa ia telah dikabulkan. Aku adalah Musa. Inilah berkah dari doa ibunya, karena doa kedua orang tua itu dikabulkan. Demikianlah anak-anak Umi, bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi kita sudah lihat bagaimana kisah dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu tanggung jawab sebagai seorang anak. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, sehingga anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.